Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 12 MIPA 2, SIP genap. Kami akan menjelaskan materi tentang kemiringan kurva, fungsi trigonometri beserta persamaannya, dan juga titik belok pada kurva trigonometri. Perkenalkan, nama saya Amil Wahid. Saya Nisfaika Ramadhani. Saya Tiokta Amelia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kemiringan dan persamaan garis singgung kurva trigonometri. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kemiringan kurva fungsi trigonometri. Rumus ini merupakan rumus yang akan digunakan dalam materi ini, yang dimana rumus ini didapatkan saat mempelajari persamaan garis jika diketahui gradien dan titiknya. Seperti gambar kurva di samping saya ini, garis singgung terletak pada belokan kurva, di mana garis yang tepat berkenaan dengan kurva itu adalah titik singgungnya. Seperti gambar ini, titik singgung berada di tepat di sini, x1, y1. Jadi teman-teman, dimanapun letak garis singgungnya berada, cara mencari kemiringannya tetap sama. Hanya yang diubah nilai titik singgungnya saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan persamaan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Seperti yang kita lihat, ini rumus yang akan kita gunakan dalam materi ini, yaitu y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Tertera di sini, untuk mencari persamaan garis singgung kurva fungsi trigonometri ini, kita harus menentukan gradien dan titik singgungnya dahulu. Jika kita sudah mengetahui dari salah satu dari mereka, kita tinggal mencari yang lainnya. Misalnya, kita sudah mengetahui gradiennya dan titik singgungnya kita belum mengetahui. Jadi kita bisa mencarinya dengan mensubstitusikan gradien dalam fungsi trigonometri yang tertera di soal. Sementara jika kita tidak mengetahui gradiennya, kita bisa mensubstitusikan titik singgung ke dalam fungsi trigonometri turunan pertama yang sudah tertera di soal. Saya akan memberikan contoh soal. Diketahui fx sama dengan sin dikali x kuadrat kurang 4 di titik berapsis 2. Saya akan mencari kemiringannya. Jadi, untuk mencari kemiringan, pertama saya akan menurunkan fungsi trigononya, yaitu fx sama dengan turunan sin adalah cos. Lalu kita tulis kembali yang ada di dalam kurung, x kuadrat dikurang 4 dikali turunan yang ada di dalam kurung ini, yaitu 2x. Setelah kita mendapatkan turunan fungsinya, kita pindahkan 2x-nya ke depan. Jadi 2x cos dikali x kuadrat dikurang 4. Setelah kita pindahkan, kita tinggal memasukkan apsis 2-nya ke dalam fx turunannya. Mengapa kita masukkan apsis 2-nya? Karena apsis itu sama dengan titik x. Kita masukkan f aksen 2 sama dengan 2 dikali 2 cos dikali x ini juga kita ganti. Jadi 2 pangkat 2 dikurang 4. Kita lanjutkan perhitungan matematikanya. Jadi 4 cos 4 dikurang 4 sama dengan 4 cos 0. Jadi 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi kemiringan dari soal ini adalah 4. Jadi saya akan menjelaskan persamaan garis singgung kurva. Rumus persamaan garis singgung kurva adalah y dikurang y1 sama dengan m dikali x kurang x1. Jadi kita substitusikan x sama dengan 2 pada soal. Soalnya adalah f fx sama dengan sin kali x kuadrat kurang 4. Jadi kita masukkan
dengan 2 juga. Jadi sin 2 kali 2 4. Jadi 4 dikurang 4 adalah 0. Jadi sin 0. Jadi sin 0 derajat adalah 0. Nah, kita masukkan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. 0 kita ganti menjadi Y1. Y-nya tetap kurang Y1 adalah 0 sama dengan M-nya sudah kita ketahui adalah 4 dan X-nya tetap X1 2. Y dikurang 0, Y sama dengan 4 kita kalikan lagi dalam kurung 4 kali X 4X 4 dikali min 2 min 8 dan inilah hasilnya. Baik, materi kita selanjutnya adalah titik belok. Pengertian titik belok. Titik belok adalah titik di mana terjadinya perubahan kecenderungan fungsi. Jadi, titik merupakan peralihan seperti pada kurva titik pertama. Merupakan peralihan dari kurva yang cekung ke atas menuju ke cekung ke bawah. Dan titik kedua menuju dari cekung ke bawah menuju cekung ke atas. Belum mengerjakan satu soal yang menentukan tulis, adapun langkah-langkah menentukan titik belok. Yang pertama, tentukan turunan kedua dari fungsi yang diketahui f double aksen. Yang kedua, cari nilai x ketika f double aksen x sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah nilai x yang telah didapat disubstitusikan ke fx. Jadi titik beloknya adalah x, fx. Baiklah, saya akan mengerjakan sebuah soal. Jadi diketahui fx sama dengan sin x dikurang cos x pada interval x lebih besar sama dengan 0 dan x tidak lebih kecil dari 2pi. Tentukan titik beloknya. Jadi sesuai dengan langkah yang sudah disebutkan tadi, untuk menentukan titik belok, pertama kita harus menentukan turunan kedua dari fungsi yang diketahui. Saya akan mengerjakan fungsi yang pertamanya dahulu. Sin x turunannya cos x dikurang cos x turunannya min sin x. Jadi cos x ditambah sin x. Lalu saya lanjut ke turunan keduanya, yaitu turunan dari cos x adalah min sin x ditambah cos x. Lalu untuk menentukan nilai x-nya kita masukkan f double aksen x sama dengan 0. Jadi f double aksen x-nya adalah min sin x ditambah cos x sama dengan 0. Lalu kita pindahkan cosnya. Jadi min sin x sama dengan min cos x. Masing-masing negatif kita coret. Jadi tinggal sin x sama dengan cos x. Lalu semuanya kita bagi dengan cos x. Jadi sin x per cos x sama dengan 1. X per cos x merupakan bentuk lain dari tan x. Jadi kita tulis di sini tan x sama dengan 1. Tan x yang bernilai positif terletak pada kuadran 1 dan 3, di mana kuadran 1 terletak pada sudut 45 derajat. Jadi 45 per 180 pi sama dengan pi per 4. Untuk pada kuadran 3 terletak pada sudut 225 derajat. Jadi 225 per 180 pi sama dengan 5 per 4 pi. Setelah kita mendapatkan sudut dan hasil radiannya, kita substitusikan sudut yang telah kita ketahui pada fungsi yang diketahui di soal. Jadi untuk sudut 45 derajat menjadi
fx sama dengan sin x dikurang cos x. Jadi sin 45 dikurang cos 45. Sin 45 sama dengan 1/2 akar 2 dikurang cos 45 sama dengan 1/2 akar 2. Jadi hasilnya 0. Jadi titik yang ada di sudut 45 derajat adalah pi per 4, 0. Lalu kita lanjut ke sudut 225 derajat. Menjadi sin x kurang cos x sama dengan sin 225 dikurang cos 225. Sin 225 bernilai 1/2 akar 2. Maaf, negatif 1/2 akar 2. Lalu ditambah cos 225 bernilai 1/2 akar 2 sama dengan 0. Jadi pada sudut 225 titik beloknya 5/4 pi, 0.